Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Forestia Sartika dalam saluran 8 malam Digday TV. Pemerintah memastikan pemberian bantuan langsung tunai atau BLT dana desa akan diperpanjang bulan Juli hingga September 2020. Semula program bantuan langsung tunai hanya berlaku pada bulan April hingga Juni 2020. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, meskipun pemberian bantuan langsung tunai dana desa diperpanjang Juli hingga September, anggaran yang dikucurkan setengah dari tahap April sampai Juni 2020. Menurut Abdul Halim, BLT untuk 3 bulan pertama dari April hingga Juni 2020 sebesar Rp600.000 per bulan. Kemudian Rp300.000 per bulan untuk 3 bulan kedua pada Juli hingga September 2020. Abdul Halim menjelaskan BLT Dana Desa merupakan salah satu program bantuan khusus yang diberikan pemerintah kepada warga terdampak COVID-19 selain bansos dan bantuan tunai dari Kementerian Sosial. Pemirsa, Kamtin nenek berusia 100 tahun asal Surabaya, Jawa Timur dinyatakan sembuh dari virus corona setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Prima Satya Husada Citra sejak 28 April 2020. Kesembuhan nenek Kamtin memberikan semangat bagi pasien COVID-19 yang masih menjalani perawatan dan membuktikan peluang untuk sembuh. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, awal mula nenek Kamtin terjangkit virus corona. Menurut Khofifah, nenek Kamtin yang lahir pada tahun 1920 ini menderita sakit batuk dan demam pada 13 April 2020 selama sepekan. Setelah dinyatakan terinfeksi virus corona, nenek Kamtin menjalani perawatan intensif mulai 28 April dan dinyatakan sembuh pada 17 Mei 2020. Sementara beberapa orang keluarga nenek Kamtin yang tinggal serumah saat ini tengah diisolasi di Asrama Haji Surabaya karena sempat melakukan kontak langsung. Ada warga berumur 100 tahun dan alhamdulillah sembuh dari layanan perawatan 1 bulan di rumah sakit akibat COVID-19. Artinya tetap semangat. Bagi saudara-saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit, tetap semangat. Insya Allah akan ada harapan kesembuhan yang sama dengan seperti yang dialami oleh Ibu kami. Pemirsa, aksi unjuk rasa akibat tewasnya George Floyd oleh polisi mulai menyasar ke sekitar Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat. Para pengunjuk rasa membakar dan menghancurkan beberapa jendela bangunan dekat Gedung Putih. This video obtained by CBS News shows what appears to be the start. Protes dan kerusuhan buntu tewasnya George Floyd karena leher terinjak seorang polisi dilaporkan telah terjadi setidaknya 48 kota. Gerakan protes masyarakat telah mencapai gerbang Gedung Putih sejak kematian George Floyd di Minneapolis pada Senin 25 Mei 2020. Ratusan pengunjuk rasa bergerak di jalan-jalan Washington yang menjadi ibu kota negara Amerika Serikat ketika ketegangan semakin tinggi. Para demonstran melemparkan beberapa proyektil benda seperti botol air, kembang api, dan batu bata. Demonstran juga berusaha membongkar briket polisi yang merespons dengan melemparkan tabung gas air mata ke kerumunan. City police officers tried to arrest him for illegally selling cigarettes. Baik pemirsa, berita mancanegara tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Forestia Sartika dan seluruh yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.